pertama ada pengendalian umum atau general control, dan yang kedua ada pengendalian aplikasi atau application control. Selanjutnya, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengendalian umum atau general control. Di sini bisa kita lihat pengertian dari pengendalian umum. Pengendalian umum adalah semua pengendalian yang seharusnya ada pada setiap sistem. Nah, jadi maksudnya pengendalian ini diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa pengendalian aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun unsur dari pengendalian umum, menurut IAI, pengendalian umum itu sendiri memiliki 6 unsur. Yang pertama, pengendalian organisasi dan manajemen. Ini berkaitan dengan pemisahan fungsi dan prosedur pengendalian. Yang kedua, pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi untuk memperoleh keyakinan bahwa sistem itu telah dikembangkan dan dipelihara secara efisien dan ada otorisasinya. Yang ketiga, pengendalian terhadap operasi sistem dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sistem yang digunakan itu untuk hal-hal yang telah ada otorisasinya. Yang keempat, pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. Pengendalian ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa software atau sistem itu dimiliki dan dikembangkan secara efisien dan telah ada otorisasinya. Yang kelima, pengendalian terhadap entry data dan program. Ini untuk memberikan keyakinan bahwa otorisasi telah ditetapkan atas transaksi yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Dan yang keenam, pengendalian terhadap keamanan PDE. Ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan PDE lainnya dan juga memberi kontribusi terhadap keberlangsungan PDE, misalnya digunakan backup data dan recovery prosedur. Selanjutnya, adapun area dari pengendalian umum itu meliputi yang pertama ada penataan IT. Yang kedua ada keamanan sistem. Dan yang terakhir ada pengembangan sistem dan prosedur perubahan program. Di sini akan dibahas satu persatu. Jadi yang termasuk ke dalam penataan IT itu ada 3: struktur organisasi, disaster recovery planning, dan outsourcing IT. Berikut akan kita bahas satu persatu untuk lebih detailnya. Nah, bahasan selanjutnya mengenai pengendalian aplikasi atau application control. Di sini memiliki pengertian pengendalian aplikasi adalah semua pengendalian dalam suatu aplikasi yang dikendalikan oleh aplikasi itu sendiri. Muncul pertanyaan mendasar, mengapa entitas memerlukan pengendalian aplikasi? Dalam bukunya Anis mengatakan setidaknya ada 5 tujuan dari pengendalian aplikasi, yaitu yang pertama, setiap transaksi telah diproses dengan lengkap dan hanya diproses satu kali. Yang kedua, setiap data transaksi berisi informasi yang lengkap. Yang ketiga, setiap pemrosesan transaksi dilakukan dengan benar dan tepat. 4. Hasil-hasil pemrosesan digunakan sesuai dengan maksudnya. Yang kelima, aplikasi-aplikasi yang ada dapat berfungsi terus. Jadi di sini entitas memerlukan pengendalian aplikasi karena dia mengolah data secara komputerisasi. Adapun area pengendalian aplikasi itu meliputi yang pertama input, proses, dan yang terakhir ada output. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengendalian input atau input controls. Memiliki tujuan untuk mendeteksi kehilangan data, menguji perhitungan, serta menjamin adanya pengukuhan transaksi secara benar. Itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama numeric and alphabetic check. Ini untuk menetapkan field tertentu adalah angka, sedangkan field lainnya adalah huruf. Yang kedua ada logic check.
ada sign check. Ini contohnya adalah saldo normal pada masing-masing akun, apakah dia debit atau apakah dia kredit. Yang keempat, valid field size check. Ini misalnya pada saat kita memasukkan PIN ke dalam token. Token mengharuskan kita memasukkan sejumlah digit angka tertentu. Yang kelima, ada limit check. Contohnya adalah batasan maksimum pada penarikan di mesin ATM. Mesin akan menolak apabila penarikan kita melebihi batas yang telah ditetapkannya. Yang keenam, ada valid code check. Ini contohnya ketika memasukkan kode bank pada transaksi transfer di ATM, mesin akan menolak jika kode yang dimasukkan tidak sesuai dengan yang ada daftar di sana. Yang ketujuh, ada range test. Ini mirip seperti limit check, hanya saja untuk menguji apakah field berisi batasan nilai tertentu. Kemudian ada pengendalian atas pengolahan atau processing controls. Ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa yang pertama, transaksi diolah sebagaimana mestinya oleh komputer. Yang kedua, transaksi tidak hilang, ditambah, digandakan, atau diubah tidak semestinya. Dan yang terakhir, transaksi yang keliru ditolak, dikoreksi, dan jika perlu dimasukkan kembali secara tepat waktu. Digunakan untuk mempertahankan keakuratan data. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk mempertahankan keakuratan data antara lain, yang pertama, batch control total. Yang kedua, run to run control totals. Yang ketiga, transaction logs. Dan yang keempat, fallback procedures. Yang kelima, restart procedures. Yang keenam, recovery procedures. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengendalian keluaran. Itu dimaksudkan untuk menetapkan bahwa data yang diproses adalah lengkap, akurat, dan didistribusikan secara tepat waktu. Ini untuk memberikan keyakinan bahwa yang pertama, hasil pengolahan adalah cermat. Yang kedua, akses terhadap keluaran dibatasi hanya bagi karyawan yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, keluaran disediakan secara tepat waktu bagi yang memiliki otorisasi. Yang termasuk ke dalam pengendalian keluaran ini meliputi yang pertama, rekonsiliasi keluaran dengan masukan dan pengolahan. Yang kedua, penelaahan dan pengujian hasil-hasil pemrosesan. Ketiga, pendistribusian keluaran. Keempat, pengawasan terhadap catatan. Nah, selanjutnya ada hubungan dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Jadi dapat disimpulkan hubungannya itu apabila pengendalian umumnya itu jelek, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian aplikasinya juga terbukti jelek.